السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله, alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan di Tafsir Al-Quran karya Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan pada sore hari ini kita memasuki kaidah yang ke-13 dari 71 kaidah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala, yang seluruhnya berasal dari kandungan Al-Qur'anul Karim. Kata beliau rahimahullah taala, al-qa'idatu ats-tsalitsata 'asharah tariqatul Qur'an fil hijaji wal mujadalati ma'a ahli al-adyan al-batilah. Metode Al-Qur'anul Karim di dalam menyampaikan hujjah dan di dalam berdialog menghadapi orang-orang yang berada di atas keyakinan yang batil. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Al-Qur'anul Karim di dalam terdapat seruan dan ajakan bukan hanya kepada kaum muslimin, namun juga kepada orang-orang kafir. Terkadang Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam sebagian ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan terkadang pula Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan lafaz yang lebih bersifat umum, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dan
Terkadang pula Allah Azza wa Jalla menyebutkan firman-Nya dengan mengarahkan kepada ahlul kitab yang telah merubah-rubah agamanya. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Maka Al-Quran Karim adalah merupakan kitab yang mengajak kepada kaum muslimin, bahkan kepada selain kaum muslimin, agar mereka menyembah hanya kepada Allah dan kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, tidak kepada selainnya. Maka pada kaidah yang ke-13 ini beliau hendak menjelaskan tentang metode Al-Quran Karim dalam menyampaikan hujjah, dalam mendebati orang-orang yang berjalan di atas keyakinan yang batil dari kaum musyrikin, para penyembah berhala, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dengan hujjah yang terbaik, dengan hujjah yang membungkam mereka. Kata beliau rahimahullah, qad amara Allah bil mujadalati billati hi ahsan. Bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mendebati mereka dengan cara yang terbaik. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah dan dengan nasihat yang baik, dan debatilah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Rabbmu Maha mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan mengetahui siapa yang mendapat hidayah. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan dan menganjurkan untuk mendebati mereka dengan membantah pemahaman-pemahaman mereka yang batil, pemahaman-pemahaman mereka yang menyimpang. Maka seorang muslim apabila kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapati bahwa di dalam keduanya terdapat metode-metode terbaik dalam mematahkan hujjah ahlul batil, orang-orang musyrikin, para penyembah berhala. Wa man ta'ammala at-turuq allati nasaballahu al-muhajjata biha ma'al mubtilin ala aidi rusulih ra'aha min awdahil hujaji wa aqwaha. Barang siapa yang memperhatikan metode-metode yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam berhujjah, membantah orang-orang yang berjalan di atas kebatilan melalui para rasulnya, maka dia akan melihat di dalamnya terdapat hujjah yang sangat jelas dan sangat kuat. Wa aqwamiha wa adalliha ala ihqaqil haqqi wa izhaqil batil. Dan yang paling lurus dan paling kuat dalam menetapkan kebenaran dan membasmi kebatilan, ala wajhin la tashwish fihi wala iz'aj, dengan metode yang tidak menyebabkan terjadinya
tashwish atau iz'aj, yakni tidak menyebabkan orang-orang musyrikin itu mengarah kepada sesuatu yang membuat mereka semakin bingung. Apakah mereka menerima hujjah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Maka mereka menerima dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan bahwa ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka menolaknya, maka mereka menolaknya dalam keadaan hujjah yang jelas telah sampai kepada mereka. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Agar ketika seseorang binasa, dia binasa di atas hujjah karena dia tidak mengindahkan, sementara telah disampaikan kepadanya hujjah, namun dia berpaling. Dan seseorang hidup di atas kejelasan, karena ketika sampai kepadanya hujjah maka dia menerimanya dan meyakininya. Fata'ammal muhajjatar rusul ma'a umamihim wa kaifa da'awhum ila ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Maka perhatikan hujjah-hujjah yang disampaikan oleh para rasul dalam menghadapi umat-umatnya. Bagaimana cara mereka mengajak umat tersebut agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu baginya. Termasuk di antara metode Allah Azza wa Jalla yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasulnya dalam menyampaikan al-haq kepada kaumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para rasul tersebut bukti-bukti dan dalailun nubuwah, tanda-tanda yang menunjukkan kenabian mereka, yang memutuskan hujjah orang-orang kafir, yang memutuskan hujjah orang-orang kafir, sehingga mereka tidak lagi punya alasan. Apabila mereka meninggalkan, maka mereka meninggalkannya dalam keadaan telah ditegakkan kepadanya hujjah, dan mereka pun berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, disertakan pada mereka sebuah tanda yang menunjukkan bahwa mereka adalah rasul yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Saleh, kaum Thamud, di mana Allah Azza wa Jalla mengutus Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, dan dijadikan unta sebagai tanda. Unta sebagai satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, agar mereka silahkan memanfaatkan unta tersebut, namun jangan mereka berbuat zalim kepadanya. Jangan mereka menyakitinya. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini adalah unta Allah Azza wa Jalla yang Allah ciptakan untuk kalian sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Allah Saleh alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan memberikan kepada mereka kenikmatan. Namun tatkala mereka mendustakannya, mereka menyembelih unta tersebut dan tidak mengindahkan ajakan Nabi Allah Saleh alaihissalam, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada mereka azab. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Musa alaihissalam di tengah-tengah masyarakat yang menyebar ilmu sihir, di tengah-tengah mereka berbangga dengan ilmu sihir yang mereka miliki. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Allah Musa alaihissalam menampakkan mukjizatnya
bahwa apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya belaka. Hanyalah tipu daya belaka. Nabiullah Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Firaun, mengajaknya untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Firaun, inni rasulun min rabbil alamin. Wahai Firaun, aku adalah seorang rasul yang datang dari sisi Allah Rabbul Alamin. Lalu kemudian beliau mengajaknya untuk beriman hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabiullah Musa alaihissalam memperlihatkan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beliau seorang rasul. Beliau melempar tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular. Lalu apa jawaban mereka? Jawaban mereka bahwa ini adalah tukang sihir. Maka mereka pun mendatangkan para tukang sihir untuk mengalahkan apa yang mereka anggap bahwa itu adalah sihir. Nabiullah Musa alaihissalam, maka Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir mereka, berkumpul di hadapan Musa, di mana mereka akan bertarung dengan apa yang menurut anggapan mereka bahwa itu adalah sihir yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Dalam keadaan itu adalah ayat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para tukang sihir melemparkan tali-tali mereka, lalu mereka menyihir mata-mata manusia bahwa mereka menyaksikan ular-ular. Dalam keadaan itu tali, itu bukan ular, itu tali. Mata-mata mereka tersihir yang menyebabkan mereka ketakutan. Maka Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular yang besar, lalu kemudian melahap seluruh ular-ular dari tali-tali yang dilemparkan para tukang sihir tersebut, yang menunjukkan bahwa sihir-sihir itu adalah sesuatu yang tidak bernilai sama sekali di hadapan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian itu, maka para tukang sihir mereka pun meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam bukanlah sihir. Mereka mengerti mantra sihir. Mereka mengetahui ilmunya para tukang sihir, dan apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam ini bukanlah sihir. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun mengatakan amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Rabb yang diyakini oleh Nabiullah Musa dan Harun. Maka para tukang sihir mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam, karena mereka meyakini itu adalah kebenaran. Adapun yang membangkang dari Fir'aun dan para pengikutnya, dalam keadaan hujjah telah disampaikan kepada mereka, sehingga Allah Azza wa Jalla mengazab, menyiksa dan membinasakan mereka di dunia sebelum di akhirat. Dan demikian seterusnya. Tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutus seorang rasul ke tengah-tengah kaumnya, melainkan masing-masing dari mereka membawa hujjah, membawa bukti bayyinah bahwa mereka adalah rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Isa alaihissalam, demikian pula sampai kepada rasul yang terakhir Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membawa hujjah, dan hujjah yang terbesar dan teragung yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim, sebagai wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia ini. Maka ini salah satu metode para rasul dalam menyampaikan al-haq, menampakkan kepada mereka hujjah-hujjah yang tidak lagi bagi mereka mengelak dari kebenaran. Apakah mereka menerima kebenaran tersebut menjadi kaum mukminin,
atau mereka sekalian menyimpang dan tidak menerima kebenaran sehingga mereka berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa da'ahum ila ibadatillahi wahdahu la syarika lah. Bagaimana para rasul mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Min jihati annahu al-mutafarridu birrububiyyah wal mutawahhidu bin ni'am. Ini juga termasuk metode para rasul dalam berdakwah, di mana para nabi dan rasul mengingatkan kaumnya dalam permasalahan rububiyatullah, dalam permasalahan rububiyatullah. Jadi ada yang disebut rububiyah, ada yang disebut uluhiyah. Yang dimaksud rububiyah yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah Azza wa Jalla yang mengatur seluruh jagat raya ini, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang menurunkan hujan untuk mereka, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah yang membagi-bagi rezeki di tengah-tengah para hambanya dan makhluknya. Ini diyakini oleh orang-orang musyrikin dahulu. Mereka meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya pencipta alam semesta ini. Mereka meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya, yang mengatur alam ini. Itu keyakinan mereka. Tauhid rububiyah. Nah, para rasul ingin menggiring dan membawa orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mentauhidkan Allah dengan melalui pintu rububiyah yang diyakini oleh orang-orang musyrikin tersebut. Ya. Misalnya dikatakan pada seorang musyrik, bukankah kamu meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini? Bukan berhala-berhala itu, bukan patung-patung itu. Mereka mengatakan, iya. Bukankah yang memberikan rezeki kepadamu semenjak kamu lahir, bahkan sebelum kamu lahir hingga sekarang engkau terus mendapatkan rezeki, itu semuanya dari Allah? Mereka tidak bisa mengelak, karena keyakinan mereka itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para rasul mengatakan, kalau yang menciptakan kalian adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian adalah Allah, yang mengatur segala apa yang ada di jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu mengapa engkau menyembah kepada selain Allah? Seharusnya engkau sembah adalah yang menciptakanmu, yang engkau sembah adalah yang memberikan rezeki kepadamu. Nah, ini metode para nabi dan rasul dalam berdakwah, mengingatkan mereka tentang perkara rububiyah untuk menggiring dan membawa mereka kepada uluhiyah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Seperti misalnya yang Allah sebutkan dalam suratul Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Rabb kalian, hanya kepada Allah. Siapa itu Allah? Allah yang menciptakan kalian, dan Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا له. Dialah Allah
yang telah menjadikan bumi ini terbentang untuk kalian. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menumbuhkan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan untuk kalian, yang menurunkan air hujan dari atas langit dan mengeluarkan berbagai macam buah-buahan untuk kalian. Jadi, ma'asyiral rahimakumullah, ini perkara-perkara yang mereka yakini dari rububiyah itu berusaha untuk diarahkan kepada uluhiyah. Sebab secara akal saja tidak sepantasnya seseorang ketika ia diciptakan, dia diberi rezeki, dia dipelihara dan seterusnya, yang memeliharanya, yang menciptakannya, yang memberikan rezeki kepadanya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia beribadah kepada selainnya. Secara akal ini sangat bertentangan dengan akal. Ada seorang kaya raya misalnya memiliki pembantu. Dia mengatakan pada pembantunya, ini saya perintahkan kamu untuk menjaga kebun ini, ya. Segala keperluanmu saya menanggungnya, makan, minum, fasilitasnya urusan saya yang akan menanggung kamu. Yang terpenting bagimu adalah menjaga kebun ini, pelihara tanaman-tanamannya, pepohonannya, sampai kemudian kebun ini menghasilkan buah. Setelah tiba masa panen, kamu panen buahnya, lalu kamu berikan kepada saya. Maka pelayan ini pun mengelola kebun tersebut. Dimulai dia merawatnya, ya. Tuannya menyediakan untuknya segala apa yang dia butuhkan, makannya, minumnya, semuanya setiap hari. Bukan hanya cukup, berlebihan. Sampai kemudian ketika pepohonan atau kebun ini menghasilkan buah, dia kumpulkan buah-buahan tersebut, lalu dia berikan kepada orang lain. Dia tidak berikan kepada tuannya, dia kumpulkan, tapi dia berikan kepada orang lain. Dia berikan kepada selain pemiliknya. Secara akal jelas ini adalah orang yang zalim. Ini orang yang zalim. Bagaimana mungkin tuannya yang memberikan kepadanya fasilitas, tuannya yang merawat dia, tuan yang memberikan kepadanya berbagai apa yang dia butuhkan, yang terpenting hasilnya diberikan kepada tuannya. Ini tidak, hasilnya diberikan kepada orang lain. Begitulah kondisi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang merawatnya, menjaganya. Namun dalam hal ibadah dia menjadikan ibadahnya kepada selain Allah. Ini zalim. Bahkan termasuk kezaliman yang besar, seperti apa yang disebutkan oleh Luqman alaihissalam kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Wa huwa alladhi a'tahumul afiyah, dialah Allah yang memberikan pada mereka kesehatan, wal asma'a wal absara wal uqula wal arzaq wa sa'ir asnafin ni'am. Allah yang memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, akal, berbagai macam rezeki Allah berikan kepada mereka, dan berbagai macam bentuk kenikmatan yang lainnya. Kama annahu al-munfaridu bidaf'in niqam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menolak dari mereka berbagai hal-hal yang memudaratkan dalam kehidupan mereka.
wa anna ahadan minal khalqi laysa yaqdiru ala raf'in wala daf'in wala dhurrin wala naf'in, dan bahwa tidak seorang pun dari kalangan makhluk memiliki kemampuan untuk mengangkat kemudaratan yang menimpa seorang hamba. Mereka tidak mampu menolaknya. Wa iyyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bikhairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang mampu menyingkap kemudaratan, tidak ada yang mampu mengangkat kemudaratan itu darimu. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadamu, tidak ada yang mampu menahannya. Fala mumsikalah. Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa. Jadi yang mendatangkan manfaat, yang menolak kemudaratan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ya. Maka yang memberikan kepada hamba-hamba ini berbagai macam jenis kenikmatan, dialah Allah. Yang mendatangkan musibah, kemudaratan, bencana adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang mampu mengangkatnya dan menolak kemudaratan dari seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allah lak. Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat ini mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u ala an yadurruk lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Apabila mereka bersatu padu untuk memudaratkan kamu, membahayakan dirimu, mereka tidak akan mampu kecuali sesuatu itu telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa kamu. Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang menimpamu itu tidak akan bisa meleset darimu. Jadi apa yang menimpa kita, kalau kita dalam kondisi sakit, ya memang itu sudah menjadi ketetapan Allah, tidak akan mungkin bisa meleset. Seorang berjalan lalu kemudian terjadi kecelakaan jalan raya, terjadi, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan bisa menghindar dari. Dan sesuatu yang meleset darimu dan tidak menimpamu, tidak akan mungkin bisa menimpamu. Tidak akan mungkin bisa menimpamu. Kenapa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Semua telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah dan hanya milik Allah segala manfaat dan kemudaratan itu. فإنه بمجرد معرفة العبد ذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق. Maka seorang hamba sekedar dia menyadari akan hal itu dan meyakini bahwa segala manfaat, madarat adalah milik Allah, segala nikmat dan yang menolak segala musibah adalah Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadikan seorang hamba itu tunduk kepada agama yang hak ini. Alladzi bihi tatimmun ni'mah. Yang dengan agama yang hak itulah yang menyempurnakan kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba. Wa huwa at-tariqul wahid li syukriha. Dan ini merupakan jalan satu-satunya untuk menunjukkan kesyukuran seorang hamba kepada Rabb-Nya. Seorang dikatakan bersyukur apabila dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Jika seseorang diberi nikmat oleh Allah, lalu kemudian dia menyekutukan Allah, walaupun dia mengatakan terima kasih ya Allah, aku berterima kasih kepadamu ya Allah atas segala kenikmatan,
tapi dia menyekutukan Allah, dia berdoa kepada selain Allah, maka itu bukan bentuk rasa syukur hamba tersebut. Seorang dikatakan bersyukur dengan tauhid, dengan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsiran ma yahtaju 'ala al-musyrikin fi syirkihim wa ibadatihim li alihatihim min duni rabbihim bi'ilzamihim bi'tirafihim bi rububiyyatih. Maka seringkali para rasul berhujjah membantah orang-orang musyrikin terhadap kesyirikan yang mereka perbuat dan ibadah yang mereka lakukan terhadap sesembahan mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala, dengan melalui pintu tauhid rububiyah, mengajak mereka berfikir, mengajak agar mereka memanfaatkan akalnya agar menjadi akal yang waras, menjadi akal yang sehat. Allah yang menciptakanmu, Allah yang memberikan rezeki kepadamu, Allah memberikan kesehatan kepadamu. Lah, kalau kamu beribadah kepada selain Allah, berarti kamu tidak memanfaatkan akal. Ini bertentangan dengan akal, apalagi bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-khaliqu li kulli syai' war-raziqu li kulli syai', fayata'ayyanu an yakuna huwal ma'budu wahdahu. Apabila seorang meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, yang memberikan rezeki kepada segala sesuatu, maka seharusnya hanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya untuk disembah. Allah itu maha sempurna. Adapun yang disembah dari selain Allah itu hanyalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am tentang muhajjah, hujjah-hujjah yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada kaumnya yang menyembah berhala, patung-patung yang mereka sembah dari selain Allah, dan penyembahan mereka kepada benda-benda yang ada di langit. Jadi di zaman Nabiullah Ibrahim itu macam-macam bentuk kesyirikan, ya, macam-macam bentuk kesyirikan yang mereka perbuat. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah bebatuan, ada pula yang menyembah benda-benda langit, yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi mereka semuanya, menghadapi mereka seluruhnya. Patung-patung beliau hancurkan, lalu kemudian kapaknya diletakkan di leher berhala yang paling besar, lalu dikatakan bahwa inilah yang menghancurkan berhala-berhala yang lainnya. Tentu secara akal mereka, bagaimana mungkin patung kok bisa menghancurkan yang lain? Lah, sudah sadar kalau itu patung, kok kenapa disembah? Untuk menyelamatkan dirinya saja tidak bisa, untuk melakukan pergerakan bahkan mereka sendiri dibuat oleh manusia. Lah, lalu mengapa mereka menyembahnya? Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika beliau menghadapi para penyembah benda-benda langit. Disebutkan dalam suratul An'am dari ayat yang ke-74, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan dari selain Allah? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada para penyembah berhala, termasuk ayahnya sendiri. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim
kekuasaan langit dan bumi, yang itu semuanya tunduk di hadapan Allah, dan agar Ibrahim alaihissalam termasuk di antara hamba-hamba yang yakin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika tiba malam hari, maka Ibrahim melihat bintang. Beliau menghadapi sebahagian kaumnya yang menjadikan bintang sebagai sesembahannya. Maka Ibrahim mengatakan di hadapan mereka, inilah Rabbku. Kata para ulama, ini bukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sedang melakukan proses pencaharian Tuhan, seperti yang difahami oleh sebagian. Jadi ini bukan Ibrahim sedang melakukan proses mencari siapakah yang berhak untuk disembah, sehingga difahami bahwa Nabiullah Ibrahim pernah menyembah bintang, pernah menyembah bulan, pernah menyembah matahari. Bukan itu yang dimaksud. Ucapan ini, kata para ulama tafsir, diucapkan oleh Ibrahim ya, untuk membungkam mereka dan untuk memutus hujjah mereka. Sehingga ketika bintang itu nampak, Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi." Inilah Rabbku. Maksudnya ya, dia menyesuaikan dengan apa yang mereka yakini, bahwa ini Rabbku. Ya sudah, karena kelihatan Rabb. Namun ketika bintang itu terbenam, maka Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin. Aku tidak senang menjadikan sesembahan sesuatu yang awalnya muncul kemudian hilang. Muncul terbenam, muncul terbenam. Ini tidak sepantasnya menjadi sesembahan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Beliau menghadapi orang-orang menyembah bulan. Maka ketika bulan itu nampak, Ibrahim mengatakan, inilah Rabbku. Dibangun di atas pemahaman mereka bahwa inilah yang sepantasnya dijadikan sebagai Rabb. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalim. Ketika bulan itu menghilang, maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, apabila Rabbku tidak memberikan hidayah kepadaku, niscaya aku termasuk di antara kaum yang sesat. Artinya bulan pun tidak sepantasnya untuk disembah. Dia timbul dan tenggelam, dia muncul dan menghilang. Ya, dia muncul dan menghilang. Berarti kalau seperti itu keadaannya, ketika dia muncul baru dia mengawasi hamba-hambanya. Ketika dia hilang, berarti dia tinggalkan hambanya. Dia tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Ini bukan Rabb, ini bukan sesembahan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika Ibrahim alaihissalam melihat matahari, beliau menghadapi para penyembah matahari, maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini Rabbku, ini lebih besar. Dibangun di atas pemahaman mereka. Falamma afalat qala ya qaum inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika matahari itu terbenam menghilang, maka beliau pun mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan seluruh langit dan bumi ini, kokoh dan tegak di atas tauhid. Aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi ini hujjah Nabiullah Ibrahim dalam menghadapi kaumnya untuk melemahkan bahwa apa yang kalian sembah itu juga makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kesempurnaan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha kuasa. Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta. Dialah yang memberikan rezeki kepada siapa saja dari hambanya. Maka hanya kepadanya kita wajib untuk menyembah. Demikian pula kata beliau,
termasuk metode Al-Qur'an Al-Karim, wa yujadilul mubtilina aidan bi dzikri aibi alihatihim wa annaha naqisatun min kulli wajhin. Bahwa Al-Qur'anul Karim dan para rasul mendebati orang-orang yang berada di atas keyakinan yang batil dengan menyebutkan kekurangan sesembahan mereka itu. Bahwa apa yang mereka sembah itu penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan. Ya. La tughni an nafsiha fadlan an 'abidiha syai'an. Dia tidak mampu mengurusi dirinya, apalagi mengurusi orang-orang yang menyembahnya. Sama sekali tidak mampu. Dia yang dibuat, dia yang disembah. Aneh. Apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam? Mereka membuat berhala. Ya. Mereka membuat berhala yang mengeluarkan suara. Lalu mereka pun menyembahnya. Mereka sendiri yang membuatnya. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwa itu adalah patung. Mereka yang membuatnya dan tidak mampu memberi manfaat. Dan bukan sedang berbicara kepada mereka. Ya. Mereka yang membuat sedemikian rupa, jadi seakan-akan benda yang mereka buat itu mengeluarkan suara. Lahu khuwar. Alam yaru annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka melihat bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak sedang berdialog, tidak sedang berbicara kepada mereka? Ya. Kan mudah saja seseorang membuat sesuatu seakan-akan dia mengeluarkan suara, apalagi zaman modern sekarang ini, ya. Luar biasa membuat sesuatu lalu kemudian sesuatu ini mengeluarkan suara, seakan-akan sedang berdialog dengan kita. Ya. Nah, mereka membuat robot, misalnya. Robot itu bisa berbicara. Ya tentu pembicaraannya, ucapan-ucapannya terbatas sesuai program yang dimasukkan ke dalamnya. Seakan-akan ketika kita berbicara dengannya dia bisa menjawab. Seorang pergi ke satu tempat saja, rumah sakit misalnya, masuk naik motor, baru masuk silakan ambil tiket Anda. Loh, ini ngomong, bisa ngobrol dengan kita. Tindis, silakan masuk. Loh, Anda siapa? Kotak kok bisa berbicara? Kalau ini dilihat oleh orang-orang terdahulu, waduh, mereka bisa menyembah kota parkir itu karena bisa berbicara. Nah, sekarang lebih canggih lagi, luar biasa. Ya. Saya membaca ada orang, ya, di Jawa entah di mana itu, dia punya kemampuan botol plastik tinggal digerakkan sedemikian rupa itu mengeluarkan suara. Dia bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, botol. Ya. Botol yang dimodifikasi bagian mulutnya itu kemudian digerak-gerakkan. Dia mampu. Gimana cara mengeluarkan suara huruf A, huruf B, huruf C, bahkan bahasa Arab bisa. Luar biasa. Buatan manusia. Buatan manusia. Dia tidak sedang berdialog dengan kita. Mati. Nah, masyaallah rahimakumullah, apa yang mereka buat lalu mereka sendiri yang menyembahnya, ini sangat bertentangan dengan akal. Maka para rasul datang kepada orang-orang yang menyekutukan Allah bahwa apa yang kalian lakukan ini, ya, tidak masuk akal. Allah yang menciptakan kalian, lalu kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyembah berhala, yang berhala itu penuh dengan berbagai macam aib dan kekurangan.
dalam surah Al-Hajj ayat 73 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu. Dha'ufa at-talibu wal matlub." Wahai sekalian manusia, telah dibuat permisalan untuk kalian. Dengarkanlah. Sesungguhnya alladzina tad'una min dunillah, sesembahan yang kalian menyembahnya dari selain Allah, berdoa kepada selain Allah, mereka itu tidak mampu menciptakan seekor lalat. Walaupun mereka berkumpul, kumpulkan seluruh berhala-berhala yang kalian sembah, ya, kumpulkan seluruhnya. Orang-orang musyrikin yang menyembah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, berhala-berhala yang lainnya, berhala yang disembah oleh kaum Buddha, berhala yang disembah oleh kaum Hindu, ya, berhala-berhala yang disembah oleh orang musyrikin, suruh mereka semuanya berkumpul. Bahkan para penyembahnya sekalian, kumpul mereka, tolong ciptakan seekor lalat. Tolong ciptakan seekor lalat. Bisa enggak? La yakhluqu dzubaban. Mereka tidak akan mampu menciptakan seekor lalat. Lalu kenapa disembah? Kenapa disembah? Sesuatu yang tidak bisa menciptakan hanya untuk seekor lalat saja, mereka tidak mampu. Orang yang hidup saja, yang katanya punya keahlian, mampu membuat robot ini, robot itu, punya keahlian ini, keahlian itu, tidak bisa menciptakan seekor lalat. Yang demikian canggihnya luar biasa, terbang luar biasa, kemana saja. Nah, suka mengerjai orang-orang yang ingin dikerjainya. Datang ke orang, hinggap di hidungnya, ditepis, menghindar dia. Entar datang lagi, sambil bunyi, ditepis lagi, menghindar lagi, datang lagi, betul-betul mengganggu. Anda bisa menciptakan. Sampai ada salah seorang alim ditanya oleh seorang penguasa. Jadi ketika itu di istananya itu banyak lalat, ya, yang mengganggu konsentrasinya. Dia merasa terganggu. Dulu kan mungkin istananya tidak seperti sekarang, bisa disterilkan. Lalat datang. Maka dia bertanya kepada alim tersebut, "Limadza khalaqallahu dzubab?" Mengapa Allah menciptakan lalat? Kenapa lalat datang mengganggu? Kenapa Allah menciptakan lalat? Kata alim ini, "Liyudhilla bihil jababirah," untuk menghinakan orang-orang sombong. Untuk menghinakan orang-orang sombong. Lawan lalat saja kamu tidak bisa. Subhanallah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Mereka tidak bisa menciptakan lalat. Wa iyyaslubuhumudz dzubabu la yastanqidhuhu minhu. Apabila lalat itu mengambil sesuatu darinya, maka dia tidak akan mampu untuk mengambil kembali. Ya. Lemah. Dha'ufat talib wal matlub. Yang meminta lemah, yaitu sesembahan, tidak mampu. Ketika ada sesuatu dari apa yang dia miliki diambil oleh lalat, dia tidak akan mampu untuk mengambilnya kembali. Lemah. Dan lalat itu sendiri lemah. Lalat itu sendiri lemah. Makhluk yang kecil. Kalian tidak mampu menciptakan. Lalu kenapa kalian menyembahnya? Yang seharusnya kalian menyembah kepada yang maha kuasa, yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka disebutkan, ya, kelemahan-kelemahan dari sesembahan tersebut untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang tidak sepantasnya mereka perbuat.
wa yuqimul adillata ala ahli al-kitab bi anna lahum min sawabiqil mukhalafat li rusulihim ma la yustaghrabu ma'ahu mukhalafatuhum li rasulih al-khatam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi jaa musaddiqan lima sabaqahu min ar-risalat allati maqsiduha jami'an wahid. Termasuk di antara hujjah yang disampaikan oleh para rasul dalam menghadapi ahlul kitab. Maka diingatkan kepada mereka bahwa jangan kalian mengikuti orang-orang sebelum kalian. Ya. Karena orang-orang sebelum kalian itu sudah punya catatan kejelekan. Sehingga ketika datang Nabi, ketika datang Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka berpaling dan enggan untuk beriman kepada Rasul tersebut, hal itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena mereka sudah punya catatan jelek sebelumnya. Orang-orang dari nenek moyang mereka yang menyikapi para nabi dan rasul dengan sikap yang buruk. Mereka menghinakan para rasul. Bahkan mereka membunuh para nabi. Kalau seperti ini saja catatan jelek mereka dahulu, maka bagaimana mungkin mereka akan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, hujjah-hujjah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, agar kemudian mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka dari selain Allah, lalu kemudian mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti para nabi dan rasul. Wa huwa fakku aghlalit taqlid ala qulubi bani Adam, yaitu melepaskan belenggu-belenggu taklid dari hati-hati Banu Adam, liyantafi'u bisam'ihim wa absarihim wa afidatihim bitafakkur fi ayati rabbihim, agar kemudian mereka bisa memanfaatkan pendengaran mereka, pandangan mereka, hati-hati mereka untuk bertafakkur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Faya'rifu bidzalika annahu al-ilahul haqq, sehingga mereka benar-benar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang berhak untuk disembah, tidak kepada selainnya. Jadi Islam ini agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, dengan diturunkan kepada mereka wahyu Al-Qur'anul Karim, dan diutus ke tengah-tengah mereka Rasul, agar kemudian mereka bisa memanfaatkan apa yang telah Allah ciptakan untuk mereka, pandangan mereka, pendengaran mereka, dan hati mereka, agar mereka berpikir. Ya. Karena Islam ini agama ilmiah. Lepaskan belenggu taklid. Lepaskan belenggu taklid, ikut-ikutan dengan nenek moyang. Ketika mereka diajak untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan sesembahan mereka. Mereka mengatakan, inilah yang kami lakukan, apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Kami hanya melanjutkan tradisi orang-orang tua kami. Taklid. Maka Islam memerangi ini. Islam tidak mengenal taklid. Taklid buta, sekedar mengikuti ucapan seseorang tanpa hujjah siapapun dia. Islam sangat bertentangan dengan taklid. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk mengolah apa yang telah Allah berikan kepada kita dari nikmat Allah, nikmat mendengar, nikmat melihat, dan nikmat fuad, hati, agar kemudian kita memikirkan dalil-dalil dan hujjah, lalu kemudian kita mengikuti hujjah itu. Oleh karena itu Islam tidak berpegang kepada ucapan seseorang. Pokoknya saya nggak mau
Tidak mau yang repot-repot lah berpikir, terima beres, maunya yang instan. Sudahlah, apa kata petinggi saya ikut. Orang yang mengikuti partai karena dia sudah kagum dengan pimpinannya, sudahlah, apa keputusan partai sudah saya ikut saja. Orang mengikuti satu jamaah karena dia sudah berbaiat kepada jamaah itu, sudahlah, apa kemauan pimpinan jamaah saya nurut. Aku manut wae katanya. Sekedar ikut-ikutan. Jadi enggak mau berpikir. Tidak ingin mengolah apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kamu itu diberi penglihatan, kamu diberi pandangan, kamu diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala agar kamu mampu memikirkan apa yang telah Allah turunkan dari wahyu. Lalu kemudian itulah yang kamu jadikan sebagai hujjah. Jangan pokoknya apa kata ustaz saya terima sajalah. Tidak mau repot. Islam ini mengajar kita untuk bersikap ilmiah dalam setiap keadaan. Bersikap ilmiah dalam setiap keadaan. Makanya jangan ragu ketika ada sesuatu kamu bertanya tentang apa dalilnya, kamu melakukan itu. Ketika dia menyebut dalil, tinggal kita lihat saja. Ini penempatan dalilnya benar enggak? Kalau tidak benar, maaf. Antum menyebutkan dalil tidak pada tempatnya. Orang yang tidak mengerjakan sholat saja bisa pakai dalil, Pak. Kamu apa dalilnya? Wailul lil musallin. Celaka orang sholat itu. Wailul lil musallin. Celaka orang sholat. Saya tidak mau sholat. Kenapa? Celaka orang sholat. Pakai dalil juga. Maaf. Anda menempatkan dalil bukan pada tempatnya. Ketika dia menyebutkan dalil, baru kita menilai. Ini sudah sesuai tidak dengan kaidah-kaidah yang telah Allah ajarkan kepada kita melalui Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Islam sekali lagi memerangi taklid, meskipun bertaklid kepada seorang imam sekalipun, apalagi hanya pada seorang ustaz, kepada seorang imam sekalipun tidak diperbolehkan. Makanya para ulama mencela seorang bertaklid kepada Imam Syafi'i. Dia mengatakan ana Syafi'iyyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin-nasi ay yatashaffa'u. Saya seorang bermadhab Syafi'i, selama aku hidup aku tetap mengikuti Syafi'i. Wasiatku kepada manusia agar mengikuti Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Ini bukan dari Islam. Ini bukan dari Islam. Yang fanatik kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yang fanatik kepada Abu Hanifah, yang fanatik kepada Imam Malik, yang fanatik kepada Abdullah bin Mubarak, atau kepada siapa saja kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu kalamin yu'khadhu wa yurad illa kalam sahib hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak kecuali ucapan pemilik kuburan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Agar kita memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Pelajari al-haq berdasarkan prinsip-prinsipnya, berdasarkan kaidah-kaidahnya. Jauhkan prinsip taklid dari diri kita. Memang kadang-kadang diperbolehkan seseorang melakukan taklid, kata para ulama, dalam kondisi darurat. Ketika dia lemah untuk melihat dalil. Darurat. Sifatnya darurat. Para ulama mengatakan al-muqallid la yuqallu lahu alim. Seorang yang bertaklid tidak dikatakan sebagai orang berilmu, tidak dikatakan sebagai alim. Sifatnya darurat. Kamu mengapa melakukan ini? Ya, dalam hal ini saya masih bertaklid kepada Syekh bin Baz misalnya. Saya masih bertaklid dalam hal ini. Saya belum tahu dalilnya. Darurat. Tapi dalam keadaan dia tetap berusaha mengeluarkan dirinya dari taklid tersebut. Dia tetap berusaha untuk belajar. Ketika telah sampai kepadanya dalil dan hujjah, maka dia wajib mengikuti dalil dan meninggalkan perkataan siapapun dari kalangan para ulama yang bertentangan dengan dalil.
Dan ketika dia bertaklid yang sifatnya darurat, dia tidak boleh memaksa orang lain untuk melakukan hal yang semisalnya. Kamu bertaklid, itu sifatnya darurat. Ya cukup kamu saja. Jangan kamu bertaklid lalu memaksa orang lain. Kamu kalau tidak mengikuti seperti apa yang ikuti, maka sesat kamu. Ketika ditanya apa hujahnya, apa dalilnya? Pokoknya pimpinanku itu pasti punya dalil. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kesesatan. Pokoknya dan pokoknya. Nah, apa dalilnya? Sampaikan apa dalilnya. Kan begitu. Apabila ternyata dia membangun amalannya di atas dalil, maka itulah hujjah. Kalau tidak, siapapun dia yang wajib bagi seorang muslim mengikuti al-haq. Seorang yang tidak mengikuti al-haq dalam keadaan kebenaran telah sampai kepadanya, ini menunjukkan bahwa dia tidak memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya dari nikmat pandangan, pendengaran dan hati, akal. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, lahum qulubun alahum qulubun yaqiluna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha. Apakah mereka itu punya hati yang dengannya mereka memahami? Apakah mereka itu punya mata untuk melihat? Apakah mereka itu punya telinga untuk mendengar? Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti hewan ternak. Kalau hewan ternak wajar, memang tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih memperturutkan hawa nafsunya. Itu hewan ternak. Tapi manusia diberi akal, dia tidak memanfaatkan akalnya. Bal hum adall. Mereka lebih sesat. Merekalah orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ikhwan yang kita pelajari pada pertemuan kita di sore hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.